Informasi pertama pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar lakukan silaturahmi dengan mengunjungi pimpinan Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan tujuan datang ke Muhammadiyah untuk mencari masukan-masukan dan saran terbaik untuk bangsa ke depannya. Menteri Agama Nasaruddin Umar lakukan silaturahmi dengan mengunjungi pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menteri Agama diterima secara langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat, Anwar Abbas, Agus Taufikur Rahman, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izzul Muslimin, serta sejumlah ortom di tingkat Pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteri Agama mengatakan pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus meminta masukan dan saran untuk ke depan terkait dengan pembinaan umat dan warga bangsa. Nasaruddin Umar juga meminta ketersediaan pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berdiskusi dan sharing mengenai kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, salah satunya kurikulum cinta. Menurut Nasaruddin Umar, bagaimana para guru agama mengajarkan cinta terhadap anak-anaknya, bukan mengajarkan perbedaan apalagi kebahagiaan antara satu sama lain. Baik, kunjungan kami ke sini ini adalah bersilaturahim, mengulangi silaturahim, dan saya sering ke sini. Kemudian yang kedua juga kami minta masukan-masukan, saran-saran untuk ke depan yang terbaik untuk pembinaan umat dan warga bangsa ini, supaya nanti kita bisa menjadi bangsa yang besar, kuat, dan kompetitif. Kemudian kami juga memohon kesediaan pengurus PP Muhammadiyah nanti untuk kami repotkan ya. Sering kami nanti akan melakukan rapat rutin dalam bentuk zooming untuk share pada kebijakan-kebijakan yang kami akan tempuh ya. Karena bagi kami makin banyak kepala yang memikirkan suatu persoalan, makin konstruktif dibanding kalau kami hanya sendiri. Jadi masukan-masukan seperti tadi yang disampaikan oleh para senior PP Muhammadiyah itu luar biasa ya. Itu sangat memberikan masukan positif buat kami. Saya kira itu yang tadi soal kurikulum cinta kayaknya dibahas juga Prof. Iya, kita ingin guru agama ke depan itu bukan mengajarkan kebencian, tapi mengajarkan cinta satu sama lain. Sebagai sama-sama anak cucu Adam, ukhuwah basyariah, sebagai anak bangsa, ukhuwah wataniyah, dan sebagai bangsa yang pernah menelan penderitaan pahit dijajah oleh Belanda, ukhuwah tarikhiyah, ya kan, persamaan historis. Jadi ini diharapkan menjadi pemersatu bangsa yang sangat kuat. Itu yang kita akan pesankan kepada para pengajar agama di sekolah-sekolah manapun juga. Implementasinya kurikulumnya. Jadi ada statement-statement, ada silabus-silabus, ada buku-buku ajar yang menekankan kebencian, menekankan antipati terhadap agama lain, penyesatan agama lain. Itu kita akan berikan masukan. Tidak berarti bahwa kita akan menyamakan semua agama, sama sekali tidak. Tetapi kita akan menciptakan solidaritas kebangsaan yang kuat melalui bahasa agama. Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat menyambut positif silaturahmi. Pihaknya menyampaikan sejumlah persoalan keagamaan dan keumatan seperti kesejahteraan bagi guru agama, sekolah, dan madrasah, persoalan keberagaman generasi muda, persoalan lingkungan hidup hingga moderasi beragama dibahas dalam pertemuan tersebut. Ya, beliau mengemukakan tentang persoalan-persoalan keagamaan sekarang. Pertama, adanya diskriminasi dari perhatian kesejahteraan bagi guru-guru agama di sekolah-sekolah maupun di madrasah. Madrasah masyarakat kita itu kan kehidupannya tidak sebagus sekolah-sekolah. Yang kedua juga beliau mengkhawatirkan sama dengan kita adalah keberagaman generasi muda. Yang sekarang itu dibandingkan dengan generasi dulu ada semacam pendangkalan terhadap keberagaman. Yang ketiga masalah lingkungan hidup yang terus itu, dan yang keempat adalah masalah-masalah moderasi beragama. Jadi beliau memprihatinkan banyaknya masih
keradikalisme yang ada di masyarakat kita, adanya pengusiran, adanya itu kan orang-orang yang berlainan agama. Seharusnya hal itu tidak itu, dan Kementerian Agama sudah punya strategi bagaimana hal ini moderasi beragama itu bisa terus berjalan dengan baik. Ya Muhammadiyah, semua isu-isu itu kan sudah terekam kemarin dalam isu-isu strategis di Muktamar Muhammadiyah. Kita sudah menuangkan juga dalam bentuk seperti itu. Pertama, segi lingkungan hidup yang kita sudah membentuk Majelis Pembina Lingkungan Hidup, lembaga pembinaan. Yang kedua juga masalah generasi muda juga dicetuskan kemarin dalam isu-isu strategis Muktamar Muhammadiyah tentang bagaimana kita harus membuat perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keberagaman manusia. Yang ketiga, masalah moderasi wasatiyah, kita bahkan pengajian-pengajian sekarang isunya adalah tentang wasati. Cuma beda-beda konsep saya, kalau itu moderasi, kalau kita wasati. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.